problem apa yang membuat berpisah aja saya nggak tahu. Nah, tahu-tahu dia cuma bilang, Bon, aku udah putus gitu. Bukan mengecilkan, tapi yang dibayar Sabda jauh lebih besar dari itu. Yang bikin sakit hati sebetulnya bukan gugatannya, anggapan netizen. Bu, bayar tuh utang anaknya. Ya, morotin janda. Ya, ini. Ya Allah, kalau anak saya mau morotin janda mah. cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, bahkan cinta itu kadang meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Sudah ada sahabat lama saya, Bunda Santi. Bun, apa kabar, Bun? Alhamdulillah. Santi Widianti. Ya. Cakep kali. Khusus untuk datang ke sini. Iya, ini luar biasa loh. Ketemu. Ini luar biasa loh, datang loh ini Bunda, ini luar biasa loh gini. Ini sahabat lama Uncle, sahabat lama almarhum juga ya? Iya ya? dong. Itu Om yang luar biasa tuh, luar belajar biasa, suhu itu. gitu loh. Sekarang yang samping saya juga lagi happy-happynya nih. Oh, iya. Bulan depan wedding anniversary tanggal 21. Hafal. Iya kan, Iya, 21 kan? benar. 2019 ya? 2019 berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Masih Cepet lagi ya? lucu-lucunya. Lagi lucu-lucunya, lagi mesra-mesranya. Tapi emang mesra terus ya. Iya sih. Bang Saiful ini memang apa ya? Teman lama kan sebetulnya ya, dipertemukan kembali kan. Sama-sama meninggal pasangan kita. Nah, itu dua-duanya. Tapi dipertemukan kembali dan cocok deh. Cocok. Enggak, aku ngikutinnya tuh ya. Enggak perlu kata-kata deh, dari yang terlihat aja udah ketahuan the way hold you, hug you, and the way you look at him gitu loh. Semuanya tuh terpancar ya. Tapi ya ada satu ya. Apa nih? Apa namanya? Karena waktu Mas Is meninggalnya mendadak. Betul. Gitu, saya nggak ada. Jadi sekarang kalau abang pergi sampai pergi saya ikutin gitu. Itu ternyata agak trauma gitu ya kan. Rasa itu tetap ada ya. Ada. Gitu. Kayak you learn something, nggak bilang mistakes ya. Kan memang itu udah bisa jadi. Iya. Tapi kalau bisa tidak ngalamin lagi lah gitu. Jadi kan sama-sama mau pergi, saya lagi dandan gitu. Mas Is mau pergi. Terus tahu-tahu serangan jantung di situ kan. Saya nggak tahu, saya di kamar, Sabda yang nemuin. Ya udah, jadi sekarang kalau abang mau pergi, ya udah sampai pergi. Kalau bisa ikut. Enggak lah, halus. tapi apa artinya cinta nih yang sekarang nih kita bicara? Gitu. Kalau sekarang itu saling menikmati keberadaan untuk ngobrol, temen apa ya? Companionship. Iya, betul, itu itu dia. Kita ngobrol Sabda nih. Lessons learned apa Bun dari apa yang pernah dialamin belakangan ini yang bikin heboh semua orang itu Bun? Untuk Sabda dari sudut pandang Bunda. Kalau menurut saya yang kehebohan yang mana? Kehebohan pacarannya apa kehebohan? Semuanya, misalnya satu package lah ya. Satu gitu. package. Kalau waktu pacarannya saya nggak terlalu peduli. Apa omongan orang, apa ininya, karena itu adalah pilihan anak saya. Sesuai waktu itu yang saya bilang ya. waktu itu saya nanya, Sabda yakin? Oke. Kalau yakin Bunda akan support gitu. Begitupun waktu putus. Kalau waktu putus juga dia bilang, Bun aku putus. Dah cuman gitu aja, nggak jelasin kenapa enggak. Terus sekarang kan semua pada nanya, masih mau balikan nggak? Ya kalau memang jodoh, kita nggak tahu. Iya, kita nggak pernah tahu ya. Nggak pernah tahu. Saya nggak bisa bilang, jangan dong. Nggak bisa. Kalau jodoh saya nggak tahu. Tapi Sabda bilang sih dia mau sekarang melibatkan orang tua dulu, baru. Nah ini menarik. Ini menarik. Sabda bilang dia mau melibatkan orang tua dulu, baru nanti melangkah ke jenjang berikutnya. Iya. Karena sebelumnya kan enggak tuh. Sebelumnya katanya,
Yang lucu apa? Yang lucu bukan keponakan ya, sepupu-sepupunya Sabda. Dia bilang ini, nih Islam itu bagus banget kata dia gitu. Libatkan orang tua dulu, jangan pacaran dulu, libatin orang tua dulu, gitu. Malah bilang begitu ya? Dinasehatin sepupu-sepupunya. Pertama kali dikenalkan pada saat ulang tahun apa ya? Ulang tahun Sabda. Nah, ulang Sabda kan? Itu apa yang Bunda rasakan? Ya, pertama kali. Gini ya, karena waktu ulang tahun Sabda itu, Sabda sebelumnya udah saya panggil. Oh. Sabda yakin. Oke, udah denger lah ya. Udah, ya, Sabda yakin gitu. Jadi pas ulang tahun Sabda ya udah mengalir gitu aja gitu. Seru aja gitu ketemu pas ulang tahun lah kan, gimana sih? Ya masih party lah gitu kan. Masih indah ya. Indah. Hubungan di awal-awal kan selalu indah biasanya. Bun, tapi apa yang sering Sabda sering cerita nggak mengenai hubungan dia dengan Wulan? Cerita detail enggak. Karena yang dia cerita misalnya mau serius gitu. Bunda diet gih. Gitu dia bilang. Misalnya kayak gitu. Terus udah gitu ya udah. Problem apa yang membuat berpisah aja saya nggak tahu. Nah. Tahu-tahu dia cuma bilang, Bon aku udah putus gitu. Udah gitu aja. Karena yang semua dengar di media massa adalah putus, kemudian ada yang mesti diselesaikan dalam segi apa, lunasin lah gitu. Nah. Oke, nah itu. What happened, Bun? Gitu nah loh. itu, jadi kan itu rumah saya sama Mas Sis kan. Nah terus udah gitu anak perempuan udah saya beliin rumah masing-masing. Nah rumah itu buat Sabda. Oke. Jadi waktu itu, nah ini ada juga yang bilang, Bun itu bukan redecorate, kata apa namanya, yang bikinnya itu renovasi. Iya oke, renovasi, tapi renovasi interior, bukan renovasi rumah. Karena kan kalau dibilang renovasi rumahnya gitu loh diapa-apain. Ini kan dalamnya, interiornya gitu. Jadi kontraktor, kata kontraktor ya. Dia diwawancara, terus saya disuruh, Bun wawancara lagi dong kata kontraktor lagi nih. Enggak tapi buat uncle. Luar biasa nih. Karena aku tahu betul Bunda Santi ini nggak mau ribet-ribet orangnya. Bener, udahlah gitu loh. Ya maksudnya nggak saya jawab, dia jawab. Ini saya karena kadang-kadang kan udahlah. Akan jadi panjang ya, lebih panjang gitu loh. Nah terus gimana? Jadi udah ternyata banyak yang karena berpisah, yang tadinya endorse jadi harus dibayar. Oh di luar itu? Di luar yang udah dibayar. Gitu banyak dan bukan cuman, kan kemarin cuman 282 juta ya. Bukan mengecilkan, tapi yang dibayar Sabda jauh lebih besar dari itu. Sebelumnya endorse tapi karena bubar, berpisah jadi akhirnya harus dibayar sendiri pribadi gitu ya. Harus dibayar. Dibayar. Nah, terus ada tagihan yang itu minta diganti. Nah, itu saya juga udah bilang, kan di situ dana talangan. Kalau dana talangan, lu bayarin dong, ntar gue ganti. Atau dana pinjaman, gue pinjam duit dong buat bikin itu, gitu kan. Ini kan bukan. Kesepakatan bersama, dia pengen bikin apa-apa gitu kan. Kloset ya. Ya udah, waktu minta ganti sama Sabda pun mau ganti, tapi kasih waktu ya gitu. Udah ada agreement itu ya? Udah, tapi berdua. Jadi nggak ada yang lihat kan. Iya, kesepakatan mereka aja. Dan kayak ngomong gini aja. Terus saya bilang, kenapa nggak ditulis sih? Oke gitu loh. Tapi kan ya gimana ya, mungkin dikiranya ya udah cukup. Ternyata seminggu setelah itu masuklah ke pengadilan. Iya, dan heboh semua. Heboh. Nah terus saya
saya nggak tahu apa-apa. Tahu-tahu, Bunda mau wawancara dong, soal apa? Baru saya cari, dikasih tahu sama ada temennya masih ngirim link. Loh, ada gini tuh. Terus baru saya telepon Sabda, Sab, ada apa sih? Tuh, jadi dia tuh mau menyelesaikan semuanya sendiri. Anak sekarang mungkin kan. Iya. Coba bilang, Sabda kenapa sih nggak bilang aja sama Bunda jadi ribet begini? Bilang sama Bunda kan Bunda bayarin gitu. Tipe Bunda banget, tipe dia banget gitu loh. Udah Bunda bayarin. Iya kan, nanti kamu utang aja sama Bunda. Iya, itu kan urusan iya kan? anak dari mulai ya. Bisa gitu kan. Iya kan, daripada ribet ya. Tapi dia gitu karena... Tapi anak sekarang kan begitu. Iya. Dia mau nyelesain dulu tanpa merepotkan orang lain, orang tuanya apalagi. Iya. Sampai dia nggak bisa baru nanti dia apa-ngapain. Tapi yang terjadi adalah begitu ya. Begitu, udah masuk terus akhirnya ketemu lagi. Begitu ketemu lagi kan tadinya 396.500. Terus begitu ketemu lagi, oh ternyata ini enggak, ini Sabda yang udah ngelunasin. Ini udah Sabda bayar, ini bayar gitu loh. Jadi akhirnya 282 juta. 282. Yeah. Ya udah, akhirnya uangnya udah masuk, dia bayar sendiri. Jadi udah beres ya? Udah beres. Gugatan apa udah gak ada ya? Udah. Tapi aku jadi pengen tanya, menurut Bunda nih ya, sebagai orang tua, dan akhirnya menerima juga kan anaknya punya pacar, 15 tahun lebih usianya lebih daripada Sabda gitu loh. Menurut Bunda apa ya yang buat Wulan itu mengajukan gugatan? Dia couple. Nggak paham saya. Itu makanya saya WhatsApp Wulan juga panjang kali lebar. Kenapa? Sebetulnya saya menyayangkan dua-duanya. Iya. Bukan hanya Sabda. Oh, Bunda WhatsApp Wulan juga? Iya. Menyayangkan kenapa Wulan sesudah mengajukan gugatan baru WhatsApp saya. Kenapa nggak sebelum, Bun, aku mau mengajukan gugatan ya ke Sabda. Kan saya nanti nanya, apa sih masalahnya? Internal gitu. dulu lah ya. Tapi enggak, dua-duanya nggak ngomong. Jadi dua-duanya saya salahin gitu. Kenapa sih nggak ngomong? Jadi masalahnya gini, mengajukan gugatan itu... yang bikin sakit hati sebetulnya bukan gugatannya. Anggapan netizen. Itu saya sakit hati. Sakit hatinya apa? Dibilangin, Bu, bayar tuh utang anaknya. Gitu. Di IG saya. Yeah. Karena di berita saya nggak pernah mau baca. Yeah. Nggak mau baca komen-komennya. Bayar tuh utang anaknya. Terus, ya morotin janda. Ya ini... Ya Allah, kalau anak saya mau morotin janda mah dari dulu ngapain? Tinggalnya di rumah dia aja, ngapain di rumah sini, ya kan? Kalau emang mau gitu. Terus pokoknya gitulah. Tuh bayar utang gitulah, gitu-gitulah. Pada saat itu Sabda bilang apa? Sabar, Bun. Dia yang menyabarkan. Bunda nggak tahan nih. Udah ya, Bunda diwawancara ya. Sabar, Bun. Nyabarin saya. Ya udah. Terus udah selesai. Akhirnya udah dicabut gugatan, udah dibayar. Terus udah gitu Bunda bikin klarifikasi aja di IG story. Yeah. Terus dia bilang, berapa yang lihat? Baru 2.000 gitu ya. Dikit banget katanya gitu. Makanya Sab, followers Bunda tuh bukan yang baca IG story, kan IG baca tuh kan perlu effort ya. Itu yang ini, yang apa namanya, seneng lihat acara gosip-gosip gitu. Ya lebih suka itu lah ya. Lebih suka itu. Aku bilang gitu. Udah ya, boleh ya Bunda diwawancara ya. Ya dia minta izin dulu. Akhirnya udah. Diwawancara lah kemarin itu. Nah udah selesai diwawancara, udah klarifikasi, terus... Itu bukan utang, langsung itu heboh itu. Itu bukan utang gitu kan. Iya. Ya kan langsung jadi headline tuh gitu loh. Iya, itu karena ini. Terus karena pas lagi wawancara, terus ada yang, jadi Bunda gimana mengenai dana talangan? Nah ini. Baru saya ngomong, itu bukan dana talangan, itu bukan utang. Jadi kan emosi ya. Ya lupa, jagoan hukum ini.
Ngerti. Iya dong, kalau dana talangan beda sama hutang sama kesepakatan kan. Misalnya kesepakatan, lu bayar ya. Misal kita mau ke Dubai, lu bayar tiket, nanti gue di sana. Nanti gue yang urus di sana. Gitu kan kesepakatan. Iya, gitu. Oke, tadinya renovasi rumah itu untuk mereka tinggal bersama. Ada rencana nikah apa bagaimana sebetulnya? Barangkali. Ibu juga nggak terlalu campur ya? Iya. Nanti kalau udah serius kan mungkin baru mereka akan ngobrol. Karena kalau lihat dari pemikiran kemudian saling support ya, mungkin arahnya ke sana. Mungkin, iya. Gitu. Atau jangan-jangan mereka masih saling ada rasa, Bu? Nggak tahu juga saya. We don't know kan? Mesti ditanyakan. Hai kalian. Hai kalian. Hai Sabda, hai Bulan gitu kan, nanya gitu ya. Tapi ya karena kan kita nggak tahu ya, karena tiba-tiba ada gugatan, ada apa. Kita nggak pernah bisa tahu, karena yang tahu adalah orang yang mengalaminya kan sebetulnya. Betul. Jadi ya itulah, saya menyayangkan aja kenapa sih nggak ngomong gitu ya. Itu kan sebetulnya apa ya? Bukan Sabda aja yang jelek namanya, saya juga jelek namanya. Semua, ya. Terus ditulis di situ anak almarhum sis NS. Bapaknya udah meninggal masih jelek gini namanya. Kakaknya juga, adiknya juga gitu. Tapi teman-teman saya sih yang sahabat ya, yang sahabat. Begitu aku klarifikasi, mereka bilang, gue sebelum nggak nanya elu, gue langsung jawab aja katanya gitu. Nggak mungkin. Kalau misalnya segitu doang mah, gitu, pada gitu. Karena udah tahu, udah ngerti. Kalau udah tahu. Iya. Bun, kalau boleh nanya, bagaimana Bunda menilai sosok Wulan sebelum kasus ini terjadi? Kalau menurut saya ya termasuk perempuan lengkap ya. Jadi ibu juga, jadi model, jadi bintang film, jadi kadang-kadang jadi muse-nya, ya kan, ya hebat lah gitu. Saya menilainya gitu, paket komplit. Ngomong ya, tipe ngomong kali ya, enggak? Apa gimana? Nggak tahu ya, kalau Wulan suka bilang Sabda tuh lebih old soul katanya. Seru banget. Dia bilangnya gitu, gitu. Dia tuh lebih old soul loh, Bun. Berarti Bunda sama Wulan sempat deket dong ya? Dia bisa ngobrol gitu old soul kayak gitu segala macam. Iyalah, iya makanya saya menyayangkan. Kalau udah di ngobrol internal dulu kan sebelum dibuka keluar tentu bisa diselesaikan dengan baik-baik. Ya? Betul, gitu. Itu maksud saya. Old soul ya. Old soul katanya. Lagunya aja dia seneng tuh lagu-lagu. Kan dia seneng lagu misalnya jazz lama gitu. Seneng banget lagu. Jangankan bukan jazz lama kan yang misalnya Ermi Kulit yang Chandra Darusman segala macam. Tapi emang enak kan. Iya, tapi kan aneh sampai hafal. Bukan hanya seneng, hafal. Ada bapaknya juga di situ ya. Kayaknya. Terus sama yang lebih lama lagi. Ya Allah. Bener-bener ya. Sementara Wulan sangat modern banget kan. Tapi itulah serunya kan. Jadi ada ya mungkin itu saling melengkapi ya. Gitu loh. Tapi sampai saat ini ada balasan WA dari Wulan? Udah. Udah ngobrol? Udah. Ketemu? Belum. Ngobrolin apa di WA? Enggak, aku cuma ngejelasin Bunda bahwa Bunda hanya menjelaskan bahwa itu bukan hutang, ini gitu. Tapi balasan dari Wulannya udah oke gitu? Dari Wulannya ya panjang deh. Tapi yang palingnya udah beres lah semua ya? Ya, mudah-mudahan. Oke, kalau iya udah mudah-mudahan kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Oke, biarin. Aku nggak tahu pemikirannya, apakah dia merasa udah beres atau belum beres, atau karena saya ngomong itu bukan hutang, itu bukan dana talangan jadi sakit hati gitu, saya kan nggak tahu. Tapi mudah-mudahan bisa mengerti bahwa yang dihadapi itu kita juga luar biasa menghadapinya gitu loh. Omongin orang tuh luar biasa gitu. Omongan orangnya gara-gara ini. Tapi keluarga menyikapi ini
adik kakak dan lain-lain semua? Ya itu semuanya menyayangkan, tapi ya udah kalau saya sih support aja. Jadi kebenaran keluarga adik saya itu banyak yang sekolah hukum kan, jadi langsung dibawa gugatannya. Kita, wah, aku tuh hari Selasa kalau nggak salah, langsung sore itu dibaca. Ini sih gugatannya umum gitu kan, pasalnya juga umum. Tapi menurut menurut keluarga gitu lebih baik diselesaikan di luar pengadilan. Karena kalau mau pengadilan lama dan panjang jadinya gitu. Panjang gitu. Ini itu dilakukan oleh Sabda jadinya. Jadi akhirnya sekarang apa? Jadi Sabda sesudah itu ketemu sama Wulan, tapi nggak berdua, ada orang lain lagi gitu. Jadi tercapai kesepakatan, udah akhirnya lawyer sama lawyer bikin ini, tarik gugatan. Case is closed ya. Ada permintaan maaf dari Wulan? Enggak ada. Jadi kalau kita bilang damai, nggak tahu juga ya. Nggak tahu. Jadi paling tidak kasus ini udah selesai antara dua lawyer. Kasusnya udah selesai. Ya itu ya udah beres gitu ya. Mudah-mudahan sih saya berharap tuh Wulan lebih damai, dia lebih bahagia. Mungkin kalau nggak sama Sabda, ya sekarang kasusnya udah selesai ya, mendapat jodoh nanti yang lebih baik dari Sabda. Amin. Gitu. Karena semuanya baik kan semuanya ya. Jadi Bunda mau ta'aruf ya? Kepengen anaknya ta'aruf ya? Bukan, anaknya. Anaknya minta banget. Kebalik, bukan ibunya, anaknya. Katanya sekarang serius sih. Tapi teman-teman kalian ta'aruf, melibatkan, insya Allah amin kok. Iya ya. Fedi Nuril ta'aruf. Melibatkan orang tua dulu katanya. Begitu. Udah pengen punya pendamping kayaknya dia. Dia tuh emang udah pengen. Dia tuh suka banget sama anak kecil. What if kalau mereka balikan, Bun? Harapan apa? Ya cepet punya anak. What if kalau mereka balikan? Kalau mereka balikan, ya nggak tahu kita. Saya nggak bisa bilang nggak boleh atau itu nggak bisa. Nanti tahu-tahu balikan, iya kan? Karena di awal kan Bunda dibilang apapun pilihan anak adalah ikutin aja. Dan dia yang akan bertanggung jawab dengan pilihannya. Harapan untuk Sabda? Harapan untuk Sabda ya, saya sih semoga nanti siapapun yang Sabda pilih sebagai pendamping itu bisa membahagiakan Sabda dan bisa jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Udah itu aja. Hanya itu sih. Udah. Orang tua kan itu ya, ingin anaknya bahagia. Bahagia, buat apa lagi? Gitu. Kalau anaknya dihujat, orang tuanya yang sakit hati. Ini kan dengan anaknya deket sekali. Ta'aruf sekarang katanya. Maunya. Masya Allah. Maunya, nanti tunggu say. Malah dia, Bunda cariin dong, aku pengen sebulan tadinya di pesantren gitu. Tapi nggak ada ternyata. Masa ngomongnya besok puasa, sekarang ngomong pengen sebulan di pesantren gitu pokoknya. Jadi dia sekarang Sabda di pesantren? Enggak dia mau langsung, nemu. Saya kan nggak ketemu. Kan dadakan banget kan. Mesti nyari-nyari. Betul. Terus dia nemu, ini ada bagus banget Bun. Tapi cuma 4 hari nih for adult learning Quran. Ya udah, itu dia mau ikut kayak gitu. Jadi lebih religius lagi ya kalau lihat ya. Ini spiritual datang kan tanpa kita. Nggak tahu, iya. Ini panggilannya akhirnya itu seperti hidayah itu. lah gitu. Aku bilang gitu. Luar biasa, malah dia yang ngingetin, Bunda Jumat nih, habis asar waktunya berdoa gitu. Selalu gitu ya? Sebelumnya? Enggak. Senang dong Bunda ini. Senang gitu. banget. Kan waktu ibu saya meninggal, kan ada gift-nya tuh Quran di dalam kotak. Tiap saya ke Kemang, Sahab, nggak dibuka tuh. Nggak dibuka. Sekarang setiap hari dibuka, dibaca. Bukan dibuka lagi, maksudnya tadinya masih di kotak. Sekarang setiap hari dibaca. Ini kado yang tidak ternilai ya. Oh luar biasa. Ya kan. Alhamdulillah. Siapa sih yang nggak pengen lihat anaknya menuju ke tambah taat gitu kan. Pasti kan kayak gitu kan Ibu ya. Waduh. Tapi perubahan drastis selain itu pada saat berpisah dengan pasangannya. Perubahan drastis. Pada saat kayaknya nggak itu. drastis deh Nggak perubahannya. drastis. Oh? Ya bertahap gitu loh. Bertahap. Awalnya dia habis subuh itu meditasi.
terus olahraga, kayak gitulah biasalah kan. Kalau sekarang berubah, begitu dapat satu ustadz yang bagus, itu dia habis subuh ngaji baru sholat duha gitu. Habis tahajud juga. Masya Allah. I feel so loved by him, katanya gitu. Itu yang penting ya. Iya, apalagi di bulan suci Ramadan ini kan ya, Bun ya. Bun, boleh tanya tentang kriteria calon pendamping untuk anak, untuk Sabda gitu loh. Setelah yang terjadi ya, dan terjadi. Nah, sebelum nanti kita ke sana yang terjadi itu gitu loh. Oh, kalau buat saya sih nggak punya kriteria. Apapun yang Sabda pilih ya udah itu pilihannya dia, karena hidupnya adalah Sabda yang akan menjalani hidup. Dan tanggung jawab dia ya. Iya, yang pasti saya cuma minta seiman, udah itu aja. Hanya itu aja. Hanya itu. Tentang kriteria umur? Terserah Sabda. Mau yang muda, mau yang lebih tua, terserah Sabda. Mau yang seumur, gitu. Sekarang saya kan ngikutin tuh. Jadi di IG tuh banyak loh ternyata. Jadi saya ikutin Mufti Meng. Bagus deh. Terus ada Belal, As-Sa'ad. Itu semuanya ustadz-ustadz bagus. Iya. Kan saya ngikutin. Jadi algoritmanya saya begitu buka tuh langsung Keluar semua yang bagus-bagus. Emang gitu. Jadi nggak ada keluar gosip. Nggak ada keluar. Mohon maaf jadi kalau teman-teman nggak di like, saya keluarnya itu terus. Kebenaran Ramadan juga kan. Iya, menyenangkan sekali kan. Pas banget gitu loh. Iya. Buat kita bicara pada diri kita sendiri kan. Ada ustadz di sini juga kan, Ustadz Irfan, Adi Hidayat. Oh, itu Adi Hidayat, ya. Bagus gitu. Cuman satu pengajian kan musyawarah. Iya kan? Enak sekali gitu. Adem. Membuat adem hati. Iya kan? Iya. Jadi kesibukan apa nih Bun sekarang? Sekarang kesibukannya ya udah, kalau Ramadan sih biasalah tadarus. Udah selesai tadarus biasanya bobok dikit, kecuali hari ini. Mampir ganggu ya. Terus habis itu ya udah baca-baca artinya kalau saya. Jadi karena itu yang paling penting. Bukan cuma buat dibaca, tapi kita paham artinya dalamnya. Itu yang mungkin bukan sekedar khatam ya. Tapi kita harus tahu ini pedoman kita ini apa. Jadi gitu Quran saya tuh semuanya ada stabilonya, ada ininya. Kalau yang doa tuh saya pakai apa tuh namanya, sticky note yang warna pink. Terus kalau ini nanti ada tulisannya. Enak, gampang carinya juga kan jadinya kan. Iya, betul. Pantesan mukanya lebih tenang, lebih glowing. Gitu lah. Satu demi satu terselesaikan. Tinggal chapter berikutnya ya kita hadapin aja kan, karena itu kan akan Allah datang, kita nggak pernah berjanji. tahu. Kita tidak akan diberi beban yang tidak sanggup kita. Jadi puasa Ramadan ini apa yang ingin dicapai? Yang ingin dicapai semoga bisa lebih baik lagi. Semoga apa yang dilakukan di bulan Ramadan ini terus dilakukan di bulan-bulan Ya, itu bekal kita sih sebenarnya. Iya. Apa yang kita dapatkan Ramadan ini adalah bekal kita untuk hadapin 1 tahun kemudian sampai Ramadan berikutnya lagi. Apalagi umur kita udah banyak. Berkurang ya. Makin berkurang. Tapi emang begitu kan Ibu? Sekarang kan kita mau apa lagi sih gitu. Apa lagi? Ini kan Bunda lagi menikmati chapter kehidupan nih kan. Ya. Saya kalau misalnya ada waktu, suami ada waktu, jalan-jalan berdua. Kalau enggak, waktu kemarin ada girls trip sama anak perempuan berdua, aku ke Jepang gitu. Aku lihat tuh. Udah. Itu quality-nya dapat banget, in-depth-nya dapat banget semua. Gitu. Kemarin ke Hongkong rame-rame. Kecuali Sabda nggak ikut. Iya, dia nggak ikut. Aku baru mau nanya, kok dia nggak ikut? Pasportnya nggak ada. Yang bener. Pasportnya nggak ada, dia mau ikut. Jadi kok bisa paspor nggak ada tuh gimana? Coba ibunya nih. Kan bukan ibunya salah. Iya. Nggak serumah. Oh iya. Ya udah akhirnya. Dia nyimpen diri ya. Akhirnya dia bikin paspor baru sekarang. Atau mungkin di pasangan sebelumnya taruh di situ paspornya. Tahu saya. Pokoknya sekarang dia bikin paspor baru, lagi ngurus, kan dia udah dapet visa Amerika kan, lagi ngurus. Jalan sayang. deh. Lagi enak-enaknya nih. Saya tuh pengen
sama Bun, Sabda. Iya. Jalan Apa berdua. arti cinta dari pandangan seorang Bunda Santi? Karena kita di Alvin in Love. Oke, arti cinta itu adalah saling mengerti, saling percaya. Terus kita bisa berdua tanpa harus berkomunikasi tapi nyaman. Tapi mungkin itu untuk saya ya. Loh iya nggak apa-apa Oh dong. iya ya. Iya dong. Beda sama yang muda kali ya cinta itu. Bang Saiful dengerin. Ya udah berduaan, satu ngapain gitu kan. Iya. Nikmat juga kan. Jadi nggak ada, ya nerimo ya. One package itu ya semuanya udah apa deh. Iya, enak banget loh. Jadi emang kalau udah segini apa ya, buat teman hidup itu penting banget. Kalau sendiri itu nanti galau lah apalah gitu. Masih ada galau? Enggak. Enggak kan? Enggak lah. Jangan dong. Galau kan baca Quran. Pinter loh. Bun, terima kasih banyak udah hadir di Alvin in Love. Dan mudah-mudahan apa yang diobrolkan kita berdua hari ini ada manfaatnya buat semua ya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.